Nah, kalau dikaitkan dengan sistem Heeh. pendidikan nih Pak, Hmm. sistem pendidikan ekologi dan yang hari ini memungkinkan Hmm. semua sekolah menerapkan sistem itu karena ada Merdeka Belajar ya. Merdeka Merdeka Belajar. Belajar dengan Iya. kurikulum yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekolahnya Iya. masing-masing kan. Nah. Nah, langkah seperti apa yang Pak Irfan pernah pikirkan dan Hmm. mungkin ini harus ditularkan kepada sekolah-sekolah lain gitu. Iya. Nah, seperti apa nih Pak? Ini kaitannya dengan ekologi Yap, ya. dengan ekologi. Begini, saya kira ini mesti kalau kalau di dalam manajemen pendidikan, Bung Samsul ya, itu pasti dimulai dari visi misinya dulu tuh. Mhm. Pernah nggak Mang Samsul tuh masuk ke lembaga pendidikan, terus lihat visi misinya, ada yang mencantumkan kata ekologi tuh Mhm. di dalam visi misinya. Saya berani taruhan itu, mungkin dari 100% Ya, hanya 0,1 mungkin ya. ini Mang Samsul yang ngomong ya, bukan saya gitu. Kan semua berpikirnya IT IT. Kalau Oke. sekarang ya abad 21 tuh IT 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 gitu. Terus kalau ini kamera mati, Listriknya nggak ada. listriknya nggak ada, Nah, mau mau makan apa? mau IT dari mana gitu. Terus mau makan apa lebih jauhnya lagi, kan jadi berkelindan di sini jadi lingkaran setan gitu. Sedangkan setiap hari kita menghirup oksigen, setiap hari kita harus melihat. Dan dengan adanya handphone, misal terus-terusan scrolling gitu, itu kan mata ini kan jadi rabun. Jadi rabun. Sedangkan dengan Melihat hijau-hijau. melihat hijau-hijauan itu kan sebenarnya untuk mempertajam pandangan jarak jauh supaya tetap fokus, bahkan jarak misal 1000 meter gitu kan. Oke. Nah ini kan tadi ya visi misi yang bertaut dengan ekologi, otomatis kalau sudah masuk ke dalam visi misi nanti jadi kebijakan gitu. Jadi kebijakan sekolah untuk nggak usah membincangkan ekologi secara prinsipil lah gitu ya, secara teoritis. Wawasan adiwiyata saja dulu gitu loh, tentang bagaimana sanitasinya, bagaimana sirkulasi udaranya gitu kan, supaya proses belajar mengajar itu nyaman. Tanpa berpikir oh ini panas AC itu kan. Oke. Sekarang kan bantuan pemerintah tuh banyak tuh, ada satu sekolah ini screen smart screen itu sekolahnya tuh pakai AC. Terus ada bantuan lagi smart screen itu pas dinyalain listriknya mati karena nggak kuat gitu. Oke. Akhirnya kan berpikir tuh listrik di upgrade untuk menyalakan AC. Agak konyol menurut saya. Padahal bisa menggunakan beberapa pohon mungkin ya Pak ya? Iya, maksud saya ke situ. Dan itu nggak perlu bayar listrik, Nggak perlu gitu bayar kan. listrik. Ke kita juga sehat karena oksigennya banyak gitu. Mungkin bisa pohon mahoni gitu Pak ya? Ya. Atau pohon apapun itu lah. Enggak usah terlalu jauh lah ya. Apa yang ditanam itu, apa yang kita makan misal di depan sekolah nanam pohon jambu. Okay. Kan itu salah satu kegenitan tadi yang Mang Samsul sebutkan. Oh ini pohon yang ditanamnya harus pohon mahoni gitu kan sebagai standarisasi tuh. Ya, nunggunya lama. Iya. Oke, oksigen didapatkan tapi nggak berbuah. Karena nggak dimakan. Akhirnya ketika di belakang sekolah ada pohon jambu, si siswa tuh nyolong pohon jambu yang ada di sekolah, di belakang sekolah punya orang, kebun karena di sekolahnya itu namanya mahoni kan. Konyol juga. Paham kan? Paham. Terus misal oke nih kita di Pangandaran ya, ada orang Bandung datang ke sini. Pasti syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Daugan dong. Nggak ada pohonnya. Nggak ada. Yang paling cepet kan beli. Kalau nggak beli dari tetangga. Ya belilah pastilah itu. Oke. Kan berpikir kenapa nggak nanam aja kelapa hibrida tuh 5 tahun itu udah berbuah. Bahkan nggak nyampe 5 tahun mungkin Pak. Yes. Jadi dari segi efektivitas anggaran ini akan sangat efektif dan efisien serta ekonomis. Jadi cara berpikir yang holistik ini nih yang mesti selesai secara manajerial di lembaga pendidikan gitu loh. Oke, tadi ada dua nih. Ada dua yang sedikit janggal ya Pak menurut saya. Tadi petani harus
harganya harus mahal ya produk dari petani ini. Ya. Nah, sementara kita ingin yang ekonomis. Nah, ini kan yang berseberangan nih, Pak nih. Iya, ekonomis itu kan dilihat dari segi konsumen, bukan dari segi produsen kan gitu. Oke. Nah, makanya tadi saya bilang ini soal kecerdasan ekologis gitu kan, soal lingkungan. Karena kan nanti dibedakan antara layanan dan pemasaran gitu. Yang masa petani sekarang ya di Pangandaran mau makan itu dia beli gitu. Itu kan satu hal lain. Antara impor dan ekspor itu kan dua komponen yang berbeda. Walaupun berkaitan gitu. Jadi sebagai penikmat pasti kita pengen murah. Tapi kan bukan berarti tidak bisa menjual dengan harga yang mahal dong, karena ada marketing di situ. Gitu. Artinya harus ada ekosistem ekonomi ya di sana. Iya. Ya kenapa tidak siswa ini diajarkan untuk tadi ya kecintaan terhadap lingkungan dan optimalisasi lingkungan. Bagaimana misal di sini SMK-nya jurusan multimedia. Pertanyaannya, apakah siswa ketika lulus itu semua bergerak di bidang multimedia? Kan enggak gitu kan. Harus ada sisi-sisi di mana ini misal studi kasus beberapa tahun yang lalu siswa dari Flores itu dia listrik itu menyala hanya siang hari saja. Kan untuk optimalisasinya kan agak sulit. Jadi media digunakan sebagai tools untuk pemasaran. Nah, pertaniannya ini disebut karena dia pekerjaan utamanya di situ yang menghasilkan bagi dirinya. Gitu. Oke. Jadi memang pendidikan ekologis ini mungkin setengah wajib ya diterapkan di kawasan pendidikan karena memang ini menjadi dasar juga ya Pak ya. Setengah wajib maksudnya? Setengah wajib tuh ya sekolah-sekolah lain juga harus menerapkan soal ini gitu. Harus menjadi bahan pertimbangan. Bukan setengah wajib, wajib. Wajib ya. Secara substantif itu kan wajib ya. Tapi dalam praktiknya karena ini dianggap bukan satu hal yang utama, akhirnya tidak diimplementasikan. Yang dimonitoring oleh pengawas itu adalah proses belajar saja. Dalam tanda petik hanya transaksi ilmu pengetahuan tuh, bukan dampak terhadap lingkungannya gitu. Makanya paradigma yang dipakai sekarang itu kan project based education tuh, di mana pembelajaran itu yang dihitung adalah outputnya, bukan hanya prosesnya saja gitu. Nah, mari kita perluas lagi tuh dampaknya apa terhadap lingkungan ini. Dampaknya apa terhadap siswa ini gitu kan. Jadi ketika lulus dia tidak hanya memikirkan saya lulus, saya dapat ijazah, saya bisa kerja dan saya kaya gitu. Tapi saya lulus, saya dapat ijazah, saya bisa berdampak pada sisi lingkungan sosial dan juga lingkungan alam semesta ini gitu. Artinya memikirkan lebih luas ya Pak, bukan hanya dirinya sendiri ya. Iya. Karena kan saya kurang paham ya, mungkin Bang Samsul bisa jelaskan bahwa Indonesia ini termasuk negara yang sosialis. Iya kan? Iya. Dan sebagai mayoritas orang Islam, agama Islam itu juga bisa disebut sebagai agama yang sosialis. Sosialis betul. Kenapa arah ke bagian itu hanya didoktrin oleh guru bahwa ketika ada pengemis harus ngasih. Kan komponen lainnya banyak. Masih banyak ya Pak ya. Makanya yang terjadi kan sekarang dia ngemis tapi rumahnya besar, mobilnya bagus. Ngemis jadi satu profesi. Karena tadi ya doktrinnya ketika Anda ngasih ke pengemis itu adalah sudah bersosial. Padahal sosial di sana itu gotong royong Pak. Iya gitu kan. Oke. Menanam gitu. Gotong royong dan bukan hanya soal membersihkan jalan ya. Bukan. Tapi ada hal-hal lain gotong royong membangun bumi. Iya. Membangun lingkungan sehat. Makanya kan di Sabalat pernah tuh. Pokoknya ada lahan kosong punya orang bahkan tanami aja gitu.
nggak peduli kan hasilnya mau mau Iya. diambil atau enggak. Heeh. Oke, artinya memang gotong royongnya itu untuk bumi ya, Dan bumi juga berdampak buat buat kita kita pernafasan kita ya. sebagai manusia gitu. Sisi itu yang hilang tuh saat ini gitu. Nanti kan kolaborasinya bisa dikatakan sebagai dynamic equilibrium tuh. Asik. Sesuatu Ini istilah apa nih Pak nih? ya terserah mau dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan boleh, mau ditingkatkan dengan kemajuan pendidikan ya silahkan, karena dalam proses dynamic equilibrium itu bagaimana kita menyulap sesuatu yang misal kalau dalam kebudayaan nih ini jadul nih, kemudian disulap dari segi atraksinya menjadi yang kekinian. Contoh yang Bagi dilakukan contoh itu misal museum. Museum kan biasanya masuk ke dalam. Sekarang kan kita bisa nonton museum dari luar karena ada permainan cahaya. Nah, kayak gitu tuh. Oke. Cara berpikir inovatif yang mampu menyulap satu keadaan menjadi keadaan baru, lebih jauhnya lagi apa ya? Ya tadi bisa memberikan manfaat lebih luas gitu. Oke, artinya soal ekologis ini karena kita tidak jauh ngomongin ekologis tadi. Kalau di Pancasila di mana ya? Keadilan sosial ya. Dan ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tadi kan berangkatnya Ada dari dua sila etika nih, dari ya. etika ya. Iya, dari etika. Dari pendidikan, dan pendidikan juga dasarnya di kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kalau dalam filsafat kan ada etika lingkungan gitu kan. Jadi luas nih cakupannya. Dan manusia kalaupun mau dianggap sebagai raja yang menguasai semesta ini, dia mestinya cara berpikirnya bukan tentang dirinya sendiri, tapi sustainability-nya itu bagaimana generasi selanjutnya bisa tetap hidup dengan kehidupan yang baik lah, dengan kehidupan yang lestari. Saya jadi teringat sama salah satu quotes dari suku Indian nih, bahwa hari ini adalah titipan masa depan, bukan kita sebagai bukan kita sebagai penikmat hari ini dan tidak peduli dengan masa depan gitu kan. Iya. Ya, sisi itulah yang dari segi esensi pendidikan ini mesti ditransfer oleh lembaga pendidikan ya, termasuk semua komponen di dalamnya kepada peserta didik. Kalau tadi di awal saya singgung sebagai generasi Z, generasi sandwich, generasi micin gitu ya. Supaya dia tetap tahan banting. Mungkin Mang Samsul pernah ngelihat misalnya ini bangunan ya, terus tiba-tiba pohon cabe dia tumbuh aja gitu loh di tembok ini, dan dia berbuah. Bahkan dalam keadaan seperti itu pun dia masih bisa memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Nah, ekologi komponennya ini kan mengajarkan kita untuk tetap hidup lestari dalam keadaan apapun gitu. Nah, ketika ini ditransfer kepada generasi yang baru, tentunya dengan metode-metode yang baru pun, ini akan menciptakan individu-individu yang kuat dalam segala cuaca gitu loh. Karena ya syukur itu bukan hanya tentang berapa uang yang kita dapatkan, tapi seberapa kita menikmati proses hidup ini.